Angkatan 9 Kabupaten Gresik akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Zahratul Aulia dari UPT SD Negeri 295 Gresik dan rekan saya Ainur Rahmah dari UPT SD Negeri 299 Gresik dan saya Yustianingsih dari UPT SDN 313 Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ain, Alhamdulillah Bu, sehat. Meskipun sekarang sudah dilanda banyak deadline yang harus dilaporkan. Iya. ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Bu ya. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum Ibu nanti akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu saya sampaikan Bu di sini. Nanti ketika Ibu Ain dan Bu Yustia melakukan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati Bu, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Ibu Ain sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang diberikan oleh coachee. Nah, saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari coachee tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan coach yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu Ain selaku coach juga jangan lupa prinsip-prinsip coaching seperti 1, kemitraan, kemudian proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai ada beberapa pertanyaan dari saya Bu ya. Kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching? Untuk dalam coaching ini yang perlu dikembangkan itu yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya, presensi, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan itu adalah sebagai pendengar aktif. Ya, nanti harapan saya itu biar coach saya ini itu dapat fokus seperti itu Bu. Baik, jadi yang lebih spesifik itu mendengar aktif ya. Kemudian nantinya indikator apa sih yang ingin Ibu inginkan ketika melakukan coaching? Harapannya ini Bu, coachingnya itu dapat menemukan solusi dari apa yang sudah dibicarakan seperti itu Bu. Baik, jadi harapan Ibu Ain coaching itu mendapat solusi. Baik, jadi demikian ya biar yang pra-observasi yang dapat kita bicarakan untuk hari ini. Nanti Bu ketika selesai coaching bisa ada waktu untuk bicara lagi dengan saya Bu. Oke, siap. Oke, saya akhiri Bu, selamat melakukan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ain. Bagaimana kabarnya Bu Yus? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya juga senang kalau Bu Yus sehat ya. Iya Bu. Kemarin ceritanya itu ya banyak sekali tugasnya Bu Yus sampai tumbang ya. Iya Bu. Ya gimana ya, saya ini selain banyak masalah juga saya terkendala dengan siswa saya Bu. Kenapa Bu Yus? Ya dari kemarin, dari sebulan yang lalu kan saya sudah menyampaikan ya terkait masalah ini masih bacanya itu anak-anak tentang membacanya itu 4 anak Bu, dari 6 anak itu masih 4 anak yang tersisa Ibu. Jadi saya itu gimana ya untuk mengembangkan siswa saya 4 anak ini supaya belajarnya itu bisa stabil kan dari membaca dulu Bu. Nah 4 anak ini tuh Bu belum nyantol sama sekali, terus saya sudah memberi arahan mereka istilahnya ngajain lagu untuk di sela-sela istirahat itu biasanya saya menggali mereka mana
mana-mana yang perlu saya kembangkan. Jadi 4 anak ini saya seling-seling ibu, 2 anak, besok lagi 2 anak gitu. Tapi ternyata belum ada perubahan Bu Ain ya. Gimana ya Bu? Iya, hebat sekali Bu Yus. Untuk apa ya, mendidik murid-muridnya itu, usahanya Bu Yus sangat luar biasa sekali. Jadi Bu Yus ini merasa ada siswanya 4 siswa, dalam membacanya itu masih kurang maksimal begitu ya Bu Yus ya? Iya Bu, iya. Kemudian inginnya Bu Yus itu seperti apa? Keinginan saya itu paling tidak bisa membaca sudah lancar lah Bu. Tujuannya membaca lancar, tapi paling tidak itu sudah tahu perkatanya. Ini perkata saja masih mengeja Bu. Jadi saya menghindari kata-kata mengeja itu. Jadi langsung saya sebutkan misalnya nama langsung gitu, langsung nama gitu. Tidak terpisah-pisah seperti itu. Gitu ya. Bu Yus ini sudah sebagai guru berapa tahun Bu Yus? Untuk di kelas 2 ini baru 3 tahun Bu, tapi dulu di kelas 4. Gitu ya. Oke. Untuk tahun sebelumnya mungkin Bu Yus pernah mengalami punya siswa kendala seperti ini? Dulu pernah Bu, cuma kan tertinggal cuma 1 orang gitu aja. Tapi tahun kemarin enggak, tahun sebelumnya di 2020-an. Untuk mengatasi anak yang satu itu bagaimana caranya Bu Yus? Itu terus terang Bu, saya mengadakan les privat lah, istilahnya kan kayak gitu, karena selain di sekolah orang tuanya juga untun ke rumah saya. Jadi setelah maghrib itu orang tuanya ngantar ke rumah saya untuk istilahnya mempelajari anaknya itu. Jadi saya go kalau kan sudah saya jadwal misalnya hari ini saya bisa gitu, sama orang tuanya saya kondisikan seperti itu. Hebat sekali ya. Misalnya Bu Yus ya, Bu Yus punya pengalaman seperti itu ya, untuk bagi anak yang kendalanya membacanya masih kurang maksimal. Misalnya Bu Yus, untuk anak cara itu ya, atau cara yang dibutuhkan yang cocok untuk 4 anak itu bagaimana Bu? Bu Yus kan sudah mengenal karakternya anak, mungkin juga lebih mengenal orang tuanya juga. Kira-kira Bu Yus punya rencana ingin seperti apa ya? Rencana seperti apa untuk menangani 4 anak ini? Kalau rencana itu ada Ibu, tapi mungkin terkendala kondisi saya ini. Karena kemarin sudah saya konsulkan sama orang tua, istilahnya rembukan. Itu orang tuanya itu terserah itu saja. Tapi kan jarak rumah sama rumah saya itu jauh Bu, karena kebetulan beda dusun. Jadi untuk untuk ke rumah saya ini terkendala, sepeda juga nggak ada, lagi menurut saya itu, jadi ya otomatis saya mau nggak mau ya mengunjungi mereka. Tapi sampai hari ini saya belum sempat mengunjungi mereka kalau saat malam. Seperti itu. Terus selain untuk selain cara jenengan tadi mengunjungi siswa jenengan, kira-kira punya rencana seperti apa lagi Yus, yang ingin untuk mengembangkan supaya anak ini bisa? Ya saya ini Bu Ain, untuk mengembangkan mereka itu tetap di waktu saya itu di sela-sela jam istirahat itu saya pakai. Terus waktu jam pulang itu kan anak-anak kelas 2 itu ada yang mau, ada yang enggak, ya itu kondisi yang saya, kalau saya bisa itu pagi, biasanya pagi itu saya sempatkan 5 menit Bu Ain ya. Jadi sebelum anak-anak datang mereka saya suruh, kamu besok datangnya jam 6:30 kurang 5 menit ya, saya gitukan. Jadi ada yang mau, ada yang mau, jadi berbeda-beda. Tapi kebetulan untuk istirahat itu cuma 2 anak Bu, nggak mau yang 2 itu, nggak mau kebetulan gitu. Jadi untuk menangani 4 ini, Bu Yus yang pertama menggunakan teknik dengan cara mengunjungi ke rumahnya. Yang kedua itu memberikan seperti jam tambahan begitu Bu Yus ya. Kalau ada anak yang bisa pagi ya pagi, kalau ada yang bisa waktu istirahat ya istirahat, seperti itu Bu Yus ya. Atau mungkin ada mau rencana ada teknik lain Bu Yus, barangkali ada? Untuk teknik kedepannya belum ada Ibu, sementara ini belum ada, karena saya butuh matur sama kepala sekolah dulu. Dan kebetulan kemarin itu terkendala kegiatan lomba-lomba di sekolah, terus kegiatan di KKP juga. Jadi kepala sekolah kemarin mau saya omongkan kok masih beliaunya ini masih membahas tentang ini Bu, UAS satu. Sekali Bu Yus, memang akhir-akhir ini sekolah-sekolah memang banyak kegiatan Bu Yus ya. Terus Bu Yus untuk rencana kunjungan atau memberikan jam tambahan itu
kira-kira sudah dimulai atau akan, Bu Yus? Untuk jam tambahan ke pengunjungan itu belum, Bu. Masih kondisional, tapi untuk yang tambahan di sekolah itu ya Sudah berjalan. ya sudah berjalan mulai awal pelajaran baru itu, bukan anak-anak dari kelas 1 kan gurunya sudah matur ini kelas 1 ini tertinggal 6 buyus gitu wali kelasnya. Jadi saya kondisikan siapa-siapanya, akhirnya saya kondisikan sampai sekarang yang 2 ini sudah lancar membacanya, baik membaca ngaji atau apa pokoknya membaca ngaji dan membaca umumnya itu bisa. Tapi untuk yang 4 ini, yang 2 ini bisa ngaji tapi kok aneh yang ini nggak bisa, umumnya itu nggak bisa gitu. Kalau hafalan bisa. Memang kemampuan anak berbeda-beda, Bu Yus, nggih. Jadi untuk rencana yang kunjungan itu mulai kapan, Bu Yus? Mau dilaksanakan kapan? Pokoknya minggu ini saya bisa matur ke bapak kepala sekolah itu, Bu. Saya WA nanti insya Allah Senin bisa saya mulai gitu. Ya. Kemudian untuk yang pelaksanaan tambahan tadi sudah berjalan dengan baik, Bu Yus? Sudah. Jadi nanti semoga rencananya Bu Yus ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Kemudian murid-muridnya juga dapat melaksanakan sesuai dengan harapan Bu Yus tadi, dan anak itu bisa membaca dengan baik sesuai harapannya Bu Yus, seperti itu. Bu Yus, Ya, Bu, terima kasih Bu Ai. Sami-sami. Nanti Bu Yus ya, jika ada waktu mau ya berbagi cerita Gitu ya, untuk Bu. kedepannya itu hasil dari rencana Bu Yus tadi, dengan Bu Yus tadi keberhasilan seperti apa, seperti itu. Jadi saya Ya Bu. Semoga saja saya bisa sesuai rencana melaksanakannya. amin. Nanti lain waktu kita ketemu lagi Bu Yus ya. Karena Ya, ini Bu. waktu kita sudah selesai ya, karena saya ada perlu juga Bu Yus ya. Ya. Begitu saja Bu Yus ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, sudah plong Bu, sudah senang juga. Saya lihat tadi ya seperti itu ya, relax ya. Iya. Baik Bu, setelah dengan melakukan coaching ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Ai ya. Nah, setelah melaksanakan coaching tadi, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian? Yang pertama itu saya kan sebagai pendengar aktif Bu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Yus tadi, dan supaya lebih fokus. Kemudian yang kedua, coach saya tadi itu saya berikan pertanyaan, beliau sangat aktif sehingga dapat memberikan informasi sangat detail sekali. Jadi saya itu merasa lebih mudah untuk mengetahui arahan kelanjutannya seperti apa. Seperti itu. Baik Bu ya, saya sendiri seperti itu Bu ya. Saya sebagai observer dan melihat dan mengamati proses coaching yang telah dilakukan dengan coach tadi sudah bagus menurut saya. Saya amati sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Ibu sebagai coach juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbobot sesuai dengan kunci yang sudah disampaikan oleh coach tadi, sehingga coach tadi itu sudah menemukan solusi-solusi ya Bu ya terhadap permasalahan. Baik Bu, jadi ada satu lagi nih pertanyaan Bu, boleh ya tambah satu lagi. Baik, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan? Saya itu ingin memahami alur tirta yang lebih jelas lagi Bu, supaya nanti untuk menggali informasi atau membuat pertanyaan itu supaya lebih jelas, lebih mudah. Kemudian coaching itu juga bisa memahami pertanyaan dari saya. Seperti itu. Sangat bagus sekali. Jadi Ibu semangat ya untuk belajar terus tentang alur tirta. Baik Bu, waktu kita sudah habis ya, karena saya habis ini ada kerjaan lain lagi. Kita sambung besok-besok lagi ketika Ibu melakukan coaching lagi. Oke, sampai ketemu. Semoga kita panjang umur ya Bu ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Alhamdulillah Zaro? sehat seperti ini Bu, ceria Iya. seperti cuacanya. Iya, mudah-mudahan selalu ceria dengan berisi dompetnya ya Ibu ya. Amin ya Allah, Iya. semoga beruntung. Iya. Oh iya Bu Zaro, nanti kan jenengan kan coaching ya, jenengan sebagai coach dan Bu Ain sebagai coach ya. Nanti ada rubrik-rubrik penilaian yang harus disampaikan oleh sampean ya sebagai coach, yaitu dengan alur tirta dan apakah dari Ibu Zaro memberikan pertanyaan-pertanyaan itu nanti diusahakan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Terus apa ini jangan lupa prinsip-prinsipnya, yaitu proses kemitraan ya, kreativitas dan potensi dari uji sendiri sehingga digali sesuai dengan kompetensi uji sendiri ya. Sebelum proses observasi Bu, ada beberapa pertanyaan Bu ya, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini nantinya? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Jadi nanti ketika waktu coaching saya laksanakan dengan coaching itu saya hadir full sampai selesai. Kemudian saya sebagai coach akan melakukan mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan coaching nanti saya berusaha untuk mendengarkan lebih detail, lebih aktif. Kemudian yang terakhir saya pengennya memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Ya, berarti kan ada yang dikembangkan secara spesifik Bu dari pertanyaan berbobot nanti itu. Baik Bu, jadi yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif karena apa? Konsentrasi yang pertama. Jadi konsentrasi itu sangat
orang tua tidak mendampingi, orang tua itu saya beri pengertian. Saya beri pengertian bahwa anak ini sudah di sekolah, agar keikhlasannya untuk memberi kepercayaan kepada anak itu supaya anak itu bisa mandiri. Terus gimana ya Bu? Terus biar apa Bu? Boten terlalu dialem Bu. Karena biasanya anak ini kan biar nggak nangis Bu, biar nggak ini selalu dituruti Bu. Jadi yang pertama saya itu berpikir sekali memberi pengertian kepada orang tua. Baik, jadi Bu Ain itu pengennya memberikan pengertian kepada orang tuanya agar membiarkan anaknya berangkat sekolah sendiri tanpa didampingi ya Bu ya ketika pembelajaran. Nah, di situ Bu Ain ketika komunikasinya bisa diceritakan komunikasi dengan orang tuanya itu bagaimana? Yang jelas kan orang tuanya kan ada di sekolah Bu. Ya pastinya ya ngomong secara langsung gitu kepada orang tuanya kan, juga memperlihatkan secara langsung karena inginnya itu ngomong secara langsung kepada orang tuanya supaya memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk mandiri, memberi dukungan, kemudian memperlihatkan secara langsung karena kan semua teman-temannya itu tidak ada yang ditunggui seperti itu Bu. Ketika melaksanakan ini bulan langkah yang sudah Sinangan sampaikan tadi, kira-kira ada nggak dukungan dari teman-teman sejawat ataupun dari kepala sekolah tempat? Kalau sebelumnya itu sudah pernah saya sampaikan ke teman-teman kendala ini Bu, karena kan memang sudah sangat lama, mulai dari ajaran baru sampai sekarang itu masih belum bisa gitu Bu. Sudah saya sampaikan, terus teman-teman juga memberi memberi ide juga, ikut mendukung juga supaya ibunya itu memberi kebebasan kepada anaknya biar tidak selalu ditunggu. Jadi memberi ngomongin langsung gitu teman-teman juga. Nah, ketika teman-teman guru sudah ya Bu, sudah membantu Bu Ain untuk menyelesaikan masalah Bu Ain tentang anak yang masih didampingi orang tua tersebut. Nah, kira-kira nanti ketika ini kan masih belum sudah berhasil atau belum? Masih itu Bu, masih Sudah diberikan dukungan dari teman-teman siswa dan kepala sekolah. Kira-kira langkah-langkah yang sudah diterapkan sudah berhasil atau belum? masih kurang maksimal Bu. Menurut Bu Ain, kalau dinilai 1 sampai 10 masih di angka berapa? Masih 6. Iya, karena kan sudah mencoba untuk meninggal anaknya, kemudian anaknya nganur lagi, ibunya juga tega, terus datang lagi seperti itu. Baik, jadi masih di angka 6 ya Bu ya. Iya. Dari angka 1 sampai 10 nilainya masih 6. Nah, kira-kira nanti ke depannya Bu Ain punya rencana apa supaya nanti bisa meningkat Bu kemandirian anak? Iya, yang inginnya saya Bu, yang pertama itu memberi waktu saya batasi gitu, misalnya sampai bulan ini anak ini harus bisa mandiri, harus bisa ditinggal, kemudian orang tuanya juga harus mau karena kan sudah lama besar gitu. Seperti itu, jadi memberi waktu gitu, dipertegas. Iya, jadi nantinya dipertegas waktunya. Jadi nanti kira-kira seumpama nih Bu ya, sudah kita mengusahakan berbagai cara mendukung, berarti kira-kira ada nggak lagi cara lain menaklukkan hati si anak ini agar nanti ketika pembelajaran tidak didampingi orang tua lagi? Ya mungkin untuk cara yang terakhir Bu, yang mungkin minta bantuan sama kepala sekolah untuk mempertegas itu. Mungkin kalau anak awalnya kan memang sulit Bu, tapi namanya juga berproses. Mungkin untuk masalah anak mungkin bisa saya handle. Untuk yang orang tua ini Bu, jadi mungkin saya perlu sekali bantuan dari kepala sekolah untuk mempertegas aturan seperti itu, dibuatkan aturan supaya memberikan kemandirian anak-anak. Jadi jalan terakhirnya kita langsung dari kepala sekolah yang bertindak pada Iya. komunikasi ya Bu ya. Iya. Nah, dari awal tadi ya Bu ya nggak terasa waktu kita Iya. sudah habis untuk berbincang-bincang Iya. kali ini. Nah, dari percakapan kita dari awal hingga akhir, kira-kira apa sih yang Bu Ain dapat hari ini? Alhamdulillah
apa yang di pikiran saya yang tadinya tidak ada solusi yang terarah, sekarang lebih terarah, lebih berkelanjutan. Nanti saya untuk merencanakan atau melaksanakan rencana-rencana itu lebih terarah seperti itu. Alhamdulillah Bu ya sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Baik Bu. Nanti kira-kira ketika ada bermasalah lagi bisa curhat-curhat ke saya lagi Bu ya. Oke. Saya siap di calling 24 jam. Wow. Baik Bu, karena waktunya sudah, saya harus melakukan aktivitas yang lain Bu. Jadi saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti ya Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bu, tanya ya. Tadi kan Ibu kan sudah melakukan proses coaching sama Bu Ain ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Ya, yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching itu terkait indikator ketercapaian dari masalahnya Bu Ain tadi? Baik Bu, jadi saya tadi sudah melakukan coaching Bu. Jadi sesuai dengan alur peta yaitu tujuan, identifikasi dan rencana aksi tanggung jawab. Jadi saya sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang diberikan coaching. Jadi saya inginnya nanti ketika coaching selanjutnya bisa menjelaskan dan menerapkannya sesuai dengan tujuan saya. Oke Ibu ya, terima kasih atas apa ketercapaian tadi sudah dilakukan. Saya sebagai observer yaitu bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci, menggali pertanyaan-pertanyaan itu Bu ya, sesuai dengan permasalahan dan solusi yang digali dari permasalahan tersebut. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari coaching tadi yang sudah dilakukan? Iya Bu, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu tentang memahami alur peta. Karena alur peta ini ilmu baru buat saya Bu. Jadi nanti saya lebih memahami lebih detail bagaimana cara menyampaikan alur peta tersebut dengan baik sehingga nanti saya akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach saya menemukan solusi dengan baik. Ya, terima kasih Bu Zaro. Besok kita sambung-sambung lagi. Mungkin ada masalah-masalah lain yang ingin saya tanyakan di Ibu ya. Saya selaku observer mulai awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Ya, Bu Zaro, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, masih bersemangat untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, siap sekali Bu ya. Iya. Nah ini Bu Jus mau melakukan coaching. Iya Bu. Oke. Nanti coachingnya bersama Bu Zahra. Baik Bu Yus, sebelum melakukan proses coaching ini nanti ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Ibu ya. Jadi pada saat coaching nanti itu Bu Yus sebagai coach dan coaching akan saya amati. Jadi Bu Yus dan Bu Zahra nanti saya amati selama proses coachingnya nanti. Ya, kemudian saya juga akan menilai ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah alurnya Bu Yus itu sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian apakah Bu Yus memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci atau tidak, seperti itu ya Bu Yus ya. Kemudian saya juga akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian pertanyaannya itu sesuai apa tidak dengan alur kita. Ya Bu Yus, dalam melakukan coaching nanti jangan lupa ya
untuk tetap disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelum memulainya Bius ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Bius? Tidak ada Bu, tidak ada. Saya sudah paham dengan apa yang disampaikan. Begitu. Kalau begitu saya yang mau tanya ke Bius ya. Oke, yang pertama ini nanti untuk coachingnya ini itu kompetensi apa yang ingin Bius kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan bahwa nanti dari permasalahan yang ada nanti akan saya gali sesuai dengan alur data yang ada, kemudian spesifikasi dari identifikasi masalah tersebut, kemudian indikator ketercapaian dari masalah tersebut, nanti poin-poinnya akan saya gali. Itu ya Bius ya. Iya. Sekali harapannya sesuai dengan alur data Bius ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Bius ya. Dari kompetensi itu mana yang ingin dikembangkan secara spesifik di antara itu tadi? Mungkin dari saya Ibu ya, untuk pertanyaan yang kedua ini yang spesifiknya itu yaitu tentang penggalian dari masalah tersebut untuk mencapai solusi. Jadi solusi sendiri yang akan saya capai apa yang tepat sekali untuk sesuai dengan tujuan dari coaching, masalah coaching Itu ya. Jadi untuk penggalian data informasi Bius ya, untuk apa? Ingin tahu solusinya seperti apa supaya dapat menemukan solusi seperti itu. Oke, selanjutnya yang kita Bius ya, indikatornya bagaimana yang ingin Bius capai dalam coaching ini? ya. Terus terang indikator yang ingin saya capai yaitu sesuai dengan tujuan awal bahwa dengan adanya masalah pasti akan adanya solusi yang terbaik yang bisa dicapai. Begitu sih. Oke, Bius, demikian ya untuk pembuka pra-observasi dari saya. Setelah ini silakan dilanjut untuk proses coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar, dengan baik dan dapat menemukan solusi yang lebih tepat lagi. Ya, terima kasih. Nanti ketemu lagi ya. Iya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Zaro? Alhamdulillah, luar biasa, ceria ya Bu. Alhamdulillah sehat juga. Iya, alhamdulillah Bu Zaro masih sehat, masih ceria. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya Bu Zaro, tidak ada masalah sama sekali. Apa ada masalah Bu Zaro? Yang namanya hidup itu tidak akan mulus-mulus saja. Nanti kalau mulus-mulus gak ada ceritanya Bu ya, gak seru. Iya, betul sekali. Berarti otomatis Bu Zaro hari ini ada masalah ya. Ya, katakan bukan masalah sih, tapi cerita sedikit ya. Di sekolah saya ini gurunya masih muda bisa semuanya, tapi yang saya lihat tidak seberapa yang memiliki kemampuan untuk belajar mengajar kepada anak itu yang bervariasi. Jadi setiap hari itu sama ya terus seperti itu, tidak ada yang karena sekarang menurut saya perkembangan zaman itu kan sangat itu ya Bu, sangat meningkat untuk dalam pembelajaran ini. Tapi di sekolah saya ini guru-gurunya masih adem ayem saja dengan cara-cara yang dulu seperti ceramah. Oh, gitu ya Bu. Berarti di sekolahnya Bu Zaro sendiri dominan, apakah semuanya dari guru-guru tersebut yang masih muda itu ada beberapa atau secara keseluruhan Bu Zaro masih menggunakan metode ceramah tersebut? Nah itu, jadi di sekolah saya itu termasuk saya ya Bu ya. Saya ini di sekolah ini tuh masih baru, masih 2 tahun. Jadi pertama kali saya kesini itu sangat kaget karena apa, mengajar ini ya mengajar, berikan tugas kepada anak, dikumpulkan semacam itu. Nah kalau saya dari sekolah sebelumnya itu tidak terbiasa seperti itu. Saya menjelaskan dulu dengan kadang karena di sini keterbatasan media, jadi saya menggunakan kertas saya print
ini generasi muda, istilahnya menjadikan mereka menjadi penyemangat. Jadi secara langsung kan memberi efek bagi mereka berbagi ilmu, kasarannya seperti itu. Jadi mungkin Bu Zahra sendiri kan punya metode arahan dan seperti itu. Alangkah baiknya metode dan cara-cara Bu Zahra ini ditularkan ke guru yang lain. Mungkin ada langkah-langkah ke sana Bu ya dari Bu Zahra sendiri. Baik, jadi saya itu biar tidak terkesan menggurui Bu, karena saya di sini juga termasuk guru yang paling muda. Jadi cara saya itu ketika istirahat kita ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati cemilan yang ada Bu, kalau ada ya, sambil bicara-bicara saya menceritakan apa yang terjadi di dalam kelas saya dulu. Jadi hari ini tuh anak-anak itu senang karena saya menggunakan media proyektor atau PowerPoint di kelas anaknya. Nah, alhamdulillah tuh setelah saya sampaikan seperti itu, walaupun tidak langsung 100%, ada peningkatan 10% lah pada teman-teman, sehingga sekarang itu antri memakai proyektor Bu. Karena di sekolah saya cuma satu memiliki proyektor. Jadi langkah-langkah saya yang saya terapkan selama ini mulai saya pindah ke sini itu menceritakan apa yang saya lakukan di dalam kelas. Bukan saya langsung mengajak teman-teman saat kita ketika pembelajaran kita langsung menggunakan media proyektor atau PowerPoint. Lah kesannya kan menggurui kalau seperti itu. Jadi teman-teman juga akan menerima dengan tidak enak ya, karena kesan menggurui. Jadi yang saya lakukan itu tadi menjelaskan atau menceritakan apa yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi saya ceritakan positif-positifnya dulu. Mereka sehingga tertarik dulu, tanya kepada saya, kira-kira berapa menit atau berapa waktu lamanya menggunakan pembelajaran seperti itu. Saya jelaskan kita itu nggak perlu susah. Di internet itu ada, kita sebelum kita memiliki atau menginginkan S-breaking apa, tinggal kita ketik di internet dan muncul, kita tanyakan kepada anak-anak, terus kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Pasti anak-anak sama. Ya dari apa ini, dari anak Bu Zahra tadi mungkin ada langkah yang paling jitu untuk apa ya, rencana Bu Zahra sendiri, rencana aksi Bu Zahra kedepannya tentang pembelajaran ini biar tidak menyinggung dari semua sejawat itu. Jadi mungkin istilahnya bahasa halusnya gitu. Iya. Jadi itu rencana saya ke depannya Bu ya, karena melihat dari cerita saya baru seperti itu saja, teman-teman itu kan sangat menyenangi ya, sangat menyukai. Jadi mungkin teman-teman itu butuh semacam ilmu-ilmu baru. Nah, dan tidak mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman guru yang sudah lama di sini. Dulu saya akan
seperti ini. Contohnya ketika awal ada yang dulu saya itu membentuk struktur kelas. Nah, yang pertama saya itu kan pengurus inti dulu, ketua, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris. Di situ nanti anak-anak 4 ini saya ajari untuk membentuk struktur yang lain seperti keamanan, petugas kebersihan, nah anak-anak ini saya suruh untuk bicara langsung. Jadi bicara langsung memimpinnya. Nah, sebelumnya itu saya briefing, nanti kamu bicara saya video, saya tayangkan kepada teman-teman. Nah, anak kelas 2 saja loh bisa, apalagi anak kelas yang Berarti Bu Zahra ini punya tanggung jawab besar terhadap proses pembelajaran di sekolahnya dengan ya. Terus mungkin dari permasalahan Bu Zahra sendiri tadi, langkah yang paling jitu ya Bu, yang paling jitu berarti otomatis apa Bu? Yang paling utama bisa komunikasi dengan kepala sekolah. Ya. Sudah diberi lampu hijau langsung lancar kepada teman-teman. Bisa teman-teman langsung Iya, terima kasih dari paparan Bu Zahra tadi sudah paling tidak sudah punya solusi ya Bu Zahra ya. Mungkin ya seperti itu. Jadi pertama harus tetap komunikasi, kolaborasi dan aksi ya Bu ya, jangan lupa ya. Terima kasih Bu, nanti besok kita ketemu lagi, tanya-tanya lagi tentang masalah-masalah selanjutnya. Mungkin kita perlu komunikasi lagi ya Bu. Sekian dari omongan kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nesya atas Ya, waktunya. sama-sama Bu. Halo juga, waalaikumsalam. Lagi ya. Iya, baik. Sepertinya sekarang konsennya lebih berseri-seri. Iya. Semangat. Semangat baik. Tadi kan sudah melakukan proses coaching ya. Ya. Ya, kemudian ini nanti ada beberapa yang akan pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Yus mengenai coaching lagi. Yang pertama adalah apa saja yang telah Bu Yus lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian. Saya sebagai ibu dulu secara tidak langsung apa yang saya tanyakan itu sudah sesuai dengan alur kita seperti itu. Memang sekali Bu Yus. Saya tadi juga mengamati ya selama proses coaching jenengan sama Bu Zahra tadi sangat sulit sekali ya. Saya lihat tadi juga sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua, Bu Yus, yang saya tanyakan adalah potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan? Terus terang Ibu ya, saya sebagai coach ya, bicara nggak langsung harus selalu Bu, istilahnya kita itu timbal balik antara kunci dan coach itu kan kalau bisa itu tetap diulas-ulas Bu, tidak cukup di sini saja. Jadi kita terus menggali apa-apa yang perlu diselesaikan seperti itu, dan tidak cukup di sini aja Bu, kita tanyakan terus, kita konsultasi terus, kolaborasi terus, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir nanti itu tercapai dengan luasa seperti ini. Setuju sekali Bu Yus, apa yang sudah disampaikan tadi memang perlu berlatih terus Bu Yus ya, tidak sampai di sini saja. Ya. Berlatih supaya nanti kemudian itu lebih lancar. Iya. Oke Bu Yus, karena ini waktunya sudah sore sekali Bu Yus ya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mohon maaf apabila tadi bersama saya itu mungkin ada beberapa kata yang kurang menyenangkan, mungkin saya mohon maaf ya Bu Yus ya. Sama-sama Di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Ya.